Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Abdul Aziz Al-Bustami dengan NIM 23204049 dari Prodi Tadris Matematika kelas B. Nah, di sini saya akan menyelesaikan UAS Teologi Islam di semester kali ini dengan tugas membuat video mengenai tinjauan kritis terhadap jurnal. Nah, di sini saya akan menganalisis dan membandingkan secara mendalam dari dua jurnal ini. Untuk jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan, yang ditulis oleh Melanovita, Indah Yulika Pratiwi, Dimas Arya Ahmadi Somin, Zulfahmi, dan juga Wismanto, yang diterbitkan oleh JMPAI atau Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam pada volume 2 nomor 2 pada Maret 2024. Nah, latar belakang dari jurnal yang pertama ini yaitu jurnal ini membahas keimanan dalam Islam yang menyoroti keterlibatan Islam dengan amal dan akhlak. Nah, fungsinya pada implementasi iman dalam kehidupan sosial dan individu, atau menjadikan iman sebagai faktor pengaruh dalam bentuk formal dan karakter. Nah, untuk jurnal yang kedua ini dengan judul Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa, Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Quran, yang ditulis oleh Khalil Nurul Islam, yang diterbitkan oleh Kuriositas Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan di volume 13 nomor 1 pada Juni 2020. Nah, untuk latar belakang dari jurnal yang kedua ini mengkaji mengenai konsep moderasi beragama atau wasatiyah sebagai respons terhadap pluralitas agama di Indonesia. Nah, jurnal ini menawarkan pendekatan revolusi mental berdasarkan nilai-nilai Al-Quran untuk menciptakan toleransi, inklusivitas, dan kerukunan antar umat beragama. Nah, setelah itu ada isi utama dan pendekatan yang digunakan. Untuk jurnal yang pertama, isi dari jurnal ini yaitu jurnal ini menyoroti bahwa iman tidak hanya aspek teologis tetapi juga mencakup ranah individu dan sosial. Kemudian, iman dipahami sebagai kekuatan moral yang membentuk karakter manusia dalam bersikap dan bertindak. Penekanan diberikan pada hubungan iman dengan amal soleh, al-mulia, dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk isi utama jurnal pertama. Nah, untuk pendekatan jurnal pertama, yaitu ada penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, analisis isi dari Al-Quran dan Hadis yang digunakan untuk menjelaskan bahwa iman berperan sebagai pemandu dalam kehidupan sosial dan moral. Nah, untuk jurnal yang kedua ini, isi utamanya itu mengkaji moderasi beragama sebagai strategi menghadapi konflik di tengah pluralitas agama. Nah, moderasi dipahami sebagai sikap yang mengedepankan keseimbangan antara keyakinan agama dan penghormatan terhadap keyakinan agama lain. Nah, solusi ditawarkan melalui revolusi mental, yaitu perubahan besar-besaran dalam pola berpikir, keyakinan, dan sikap masyarakat. Nah, untuk pendekatannya sendiri, yang jurnal kedua ini melalui pendekatan berbasis pustaka dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran, tafsir, dan literatur terkait. Penekanan diberikan pada interpretasi teks keagamaan untuk menjelaskan pentingnya moderasi dalam menciptakan kerukunan. Nah, untuk yang ketiga ada referensi terhadap teologi Islam. Nah, untuk jurnal yang pertama, relevansi
jurnal yang pertama, yaitu terletak pada pengembangannya terhadap konsep iman sebagai inti dari ajaran Islam. Nah, penulis itu menguraikan bagaimana iman melandasi perilaku individu dan sosial. Nah, yang menjadikannya pilar dalam menjelaskan kehidupan sesuai ajaran Islam. Nah, ini memperkuat pemahaman iman sebagai kombinasi keyakinan teologis, amal soleh, dan akhlak. Nah, untuk jurnal yang kedua, mengenai relevansi jurnal yang kedua, yaitu moderasi beragama, merupakan bagian yang penting dari ajaran Islam atau Qadasiyah. Jadi jurnal ini relevan dalam menjelaskan bagaimana Islam ini mendukung hubungan harmonis di tengah keragaman agama. Nah, konsep ini sejalan dengan prinsip inklusivitas yang diajarkan dalam Al-Quran, nah, sehingga relevan dalam teks keislaman dan sosial kontemporer. Yang keempat, ada pandangan saya tentang kontribusi kedua jurnal ini. Nah, di sini dari kedua jurnal ini yang dapat saya sampaikan ada kekuatan dan kelemahan dari setiap jurnal. Nah, untuk kekuatan jurnal yang pertama, ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana iman dapat menjadikan panduan hidup dalam konteks individu maupun masyarakat. Nah, pendekatan pada hubungan iman dan amal pemberian landasan moral ini lebih kuat. Nah, untuk kelemahan dari jurnal yang pertama, ini lebih fokus terbatas dalam komunitas internal dalam Islam dan kurang membahas interaksi lintas agama, sehingga kurang relevan dalam konteks masyarakat yang plural. Nah, untuk jurnal yang kedua ada juga kekuatannya. Kekuatan jurnal yang kedua ini sangat relevan dalam membahas pluralitas agama dan solusi praktis untuk konflik berbasis agama, yang dimana pendekatan revolusi mental ini menawarkan panduan transformasi sosial yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, untuk kelemahan jurnal yang kedua ini lebih fokus pada aspek-aspek sosial maupun politik. Nah, demikian sehingga daripada pendekatan teologis. Nah, pembahasannya lebih dikembangkan dengan kajian komparatif antara pluralitas agama dan doktrin keislaman. Nah, dari kedua jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam wacana teologi Islam. Nah, keduanya ini ada hubungannya sehingga saling melengkapi. Nah, dari jurnal yang pertama tadi kan memperkuat internalisasi iman dalam bentuk moralitas individu dan sosial. Nah, untuk jurnal ini sangat cocok untuk pembaca yang ingin memahami iman dalam perspektif internal dalam Islam. Nah, untuk sedangkan jurnal yang kedua ini lebih menawarkan solusi untuk menjaga harmonis di tengah keragaman agama melalui moderasi dan revolusi mental. Nah, sehingga dari jurnal yang kedua ini bagi mereka ini sangat tertarik pada hubungan lintas agama di masyarakat plural. Mungkin itu saja dari analisis kedua jurnal. Dari jurnal yang pertama mengenai iman dan pengaruhnya dalam kehidupan, dan untuk jurnal yang kedua yaitu moderasi beragama di tengah pluralitas bangsa, tinjauan revolusi mental perspektif Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.